Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat dan hidayah sampai kita bisa kumpul di ruangan ini tanpa halangan apapun ya. Ya, jadi sebelum perkenalan ini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kalian saya panggil bukan karena ada apa-apa, mungkin karena ada apa-apanya. Jadi ini namanya adalah konseling kelompok. Ada yang udah ada konseling kelompok itu apa? Belum. Jadi konseling itu memecahkan masalah kelompok, berarti memecahkan masalah secara kelompok. Kalau konseling individu memecahkan masalah secara individu. Jadi di sini saya sudah melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum saya itu memanggil teman-teman. Nah, jadi untuk kita bisa menyelesaikan masalah dalam kelompok kita, maka adanya konseling kelompok. Dan mungkin sebelumnya kita perkenalkan, walaupun kita di sini sudah kenal, tapi yang di sana pada belum kenal. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nal Azizi, biasa dipanggil Nahel. Nama saya Ahmad Nofrian, bisa dipanggil Rohim. Perkenalkan, nama saya Iqbal Salihuddin, sering dipanggil Haliful. Perkenalkan, nama saya Anugrah Bayu, bisa dipanggil Bayu. Nama saya Hafiz Chandra, bisa dipanggil Hafiz. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita mulai, mari kita carikan suasana sedikit ya. Saya ada studi gini. Jika dan maka, udah pada tahu semua ya, jika dan maka. Mungkin ini contoh-contoh ya. Contoh Dua, Mas. Jika saya mandi, maka saya berak itu semisal. Jadi nanti sabu-sabu gitu. Misal saya jika udah jadi makanan nih, makan langsung jika ini sabu-sabu sampai lahir. Yang mulai dari saya. Jika saya berlari, maka aku akan makan. Terus Jika saya makan, maka saya akan berlari. Jika saya berlari, maka aku akan mengejarmu. Jika saya tidur, maka saya akan beraktivitas. Oke. Boleh. Ya. Jadi sedikit ya ini buat. Jadi di konseling kelompok itu ada beberapa sesi. Ya. Jadi ini untuk sesi pertama kita, untuk kita lebih mendekatkan diri pada teman-teman, biar besok ada di sesi selanjutnya itu lebih peluang untuk mengungkapkan masalah-masalahnya. Nah, di konseling kelompok ini ada peraturannya. Jadi semua itu bersifat rahasia ya. Jadi di sini berjanji tidak akan ember ke siapa-siapa ya. Janji ya. Berjanji kalau saya berjanji. Kalau semisal ada yang salah satu dari kita membocorkan, maka ada konsekuensi untuk kita mengungkapkan masalah itu biar plug itu pasti kita membutuhkan kejujuran, ya enggak? Ya. Nah, kita bisa menggambarkan kejujuran dari sebuah warna. Ini kalau dari saya, kira-kira warna bagi saya itu kejujuran itu adalah putih, karena itu kejujuran itu transparan, tidak bisa terlihat. Mungkin ada yang mau lagi? Saya mungkin warna abu-abu. Kenapa itu Pak abu-abu? Karena kadang jelas, kadang juga suram kalau jujur. Ya. Ada lagi? Saya Biru. Kenapa kok biru? Kalau biru itu tenang dan sering saya simpan sendirian. Emang ya, kejujuran itu kadang transparan, kadang jelas, kadang nyakitin, kadang simpan sendiri ya. Tapi karena adanya kejujuran itu kadang lebih plong, ya nggak? Misal ditanya ini, saya tanya, kamu udah mandi belum? Belum, padahal udah, itu nggak jujur. Mungkin nanti ada kayak bagian yang dongkol tadi, gitu ya. Jadi terima kasih ada sebenarnya. Jadi hari ini kita berkumpul untuk konseling kelompok dengan pendekatan RAPD.
Jadi tujuannya itu agar kita bisa memahami bagaimana pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita, terutama soal kejujuran. Jadi aturan sederhana apa yang dibicarakan di sini tetap di sini ya. Tadi yang yang kita janjikan di awal-awal itu asas jadi kerahasiaan. Jadi saling menghargai dan terbuka satu sama lain. Setuju? Setuju. Sekarang saya ingin mendengar dari kalian masalah apa sih yang sering kalian alami terkait kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pak, Iya Pak Mas Doi. saya itu merasa tidak nyaman ketika saya punya masalah dan ketika saya harus jujur pada orang-orang terdekat saya untuk menyampaikan masalah. Tidak nyaman karena saya takut mungkin gini wah kayak gini gitu. Itu yang menjadi rasa takut saya ketika harus jujur. Lebih baik saya menyimpan diri sendiri. Nah, ada lagi? Saya mungkin sama seperti Mas Bayu, saya tidak suka teman-teman teman-teman saya kalau sama teman-teman saya yang saya tidak sukai, misalnya meminjam barang tanpa izin, saya paling gak suka sama itu. Berarti ya itu memang sering terjadi, banyaklah orangnya itu. Terus Kalau saya merasa harus terlihat oke di media sosial. Saya tidak jujur dengan kondisi kekurangan saya yang sebenarnya itu karena gengsi. berat ya ternyata jujur itu kalau dilihat dari teman-teman memang berat jujur, tapi kadang dalam jujur itu pasti ada kebaikannya. Oke, terima kasih sudah terbuka, menarik sekali ya. Jadi di counseling kelompok ini kita di counseling kelompok ini kita mengenal ada yang namanya itu teori ABC ya. Tadi kan saya pakai teknik RBT, jadi ada yang nama ABC. Jadi A itu namanya activity and event, jadi peristiwa. Misal tadi takut jujur itu takut nanti diundang ke orang atau teman pinjam barang, jadi itu termasuk peristiwa. Nah, terus B, belief itu pikiran. Jadi pikiran kalian tentang kejadian itu. Kejujuran. Tadi Mas Bayu yang jujur takut kalau dipandang waktu jujur jadi negatif ke orang-orang. Yang Mas Rodim tadi barang nilai itu apa namanya Mas? Kalau meminjam barang tanpa izin itu takut mereka menjauhi saya gitu. Terus Mas Habis harus dipandang oke, padahal di baliknya itu media, maksudnya tidak ada apa-apa, maksudnya bohong di media sosial. Itulah yang membuat kita takut dalam musyawarah itu dalam pikiran kita masing-masing. Lalu yang C itu perasaan. Dari perasaan dan perilaku kalian. Jadi merasa cemas atau berbohong. Nah, menurut kalian yang membuat kalian cemas itu peristiwanya atau pikiran kalian sendiri? Kalau dari tadi dari yang sudah kalian sampaikan itu? Saya Pak mungkin Ya seperti apa ya Pak? Seperti pikiran saya mungkin kan saya berpikir kalau saya jujur pasti orang lain itu akan membenci saya. Namun padahal tentu begitu saja. Nah, dalam pikiran saya itu kalau jujur kan lebih baik gitu Pak. Tapi kalau mungkin dari pikiran orang kan mungkin kalau kita jujur malah kita sering dibenci gitu. Itu pikiran yang sering ditanamkan kadang ya terlalu kadang tertanam lah tiba-tiba itu. Kalau jujur takutnya malah pada benci gitu ya. Jadi itu tepat sekali Mas Bayu. Jadi masalah emosi itu disebabkan oleh pikiran, bukan peristiwa. Jika kita berpikir saya harus selalu disukai semua orang, maka saat kita mau jujur tapi takut tidak disukai, muncul kecemasan itu. Makanya kita jadi takut jujur. Nah, mungkin itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi jujur itu kita jangan terlalu memikirkan pandangan orang lain. Nah, karena jujur itu sangat penting. Entah itu hal kecil atau hal besar, itu kejujuran itu harus selalu ditanamkan. Banyak kan ya orang yang jujur tiba-tiba
kebohongannya terungkap jadi masalah besar. Coba kalau jujur dari awal, pasti tidak akan terjadi masalah besar kan. Jadi karena waktu kita singkat sudah mau menjelang asar juga. Jadi dari sisi singkat ini yang kalian pahami tentang hubungan antara pikiran dan ketidakjujuran yang kalian alami apa? Coba. Saya Pak, Iya apa? saya baru sadar kalau gengsi saya itu berasal dari pikiran saya sendiri yang takut dianggap remeh, bukan karena kondisi keuangan. Ya, betul. Lalu ada lagi? Saya paham kalau rasa takut saya ketika mengungkapkan kejujuran itu berasal dari pikiran saya, karena saya takut dihakimi oleh orang lain. Berarti gini nih, di pendem mlebu UGD dijelaskan mlebu RSJ. Ya, masuk makanya Mas Bayu. Ya, jadi bagus ya. Jadi ini adalah awal yang baik. Kalian sudah mulai memahami bahwa pikiran irasional itu penyebab masalahnya kita takut pada kejujuran. Iya. Jadi minggu depan kita akan menggali lebih dalam pikiran-pikiran irasional tersebut, bahwa jujur itu harus kita tanamkan. Ya. Jadi terima kasih atas kerjasama pada hari ini. Waktu ini sampai jumpa di sesi besok. Mungkin kita bisa atur waktu mungkin bisa kapan, kalau Kamis minggu depan bisa nggak? Ya, Bisa ya, mungkin minggu depan, Kamis minggu depan kita lagi untuk sesi lebih menggali dalam lagi apa sih yang harus kita benarkan dalam pikiran kita agar kita tidak takut jujur gitu ya. Ya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk melakukan konseling kelompok. Saya Nalansi, siapa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.